Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Di udara, Dewa Surgawi meraung, menyeret cahaya menyilaukan di belakang mereka yang menerangi tanah berwarna darah besar. Darah bersemi, musuh lama bertempur. Tidak ada jalan mundur, hanya maju. Ini adalah pertempuran hebat antara Dewa Surgawi. Seseorang berteriak kaget. Seluruh dataran darah bergetar, seolah-olah pertempuran dari masa lalu kuno telah diciptakan kembali, mengubah ini kembali menjadi tempat yang mengalir dengan darah. Ini adalah dendam antara dua klan besar, dan terlebih lagi kekacauan kekuatan yang kusut dan rumit yang terlibat yang membuat medan perang ini sangat menyedihkan. Darah ilahi mewarnai langit menjadi merah. Setelah Dewa Surgawi berpartisipasi, para ahli dari tingkat lain mengambil tindakan satu demi satu juga, bergegas ke kedalaman bumi yang besar dan menutup jalan yang berbeda untuk mencegah Ras Surga membawa kembali batu mandat surga. Membunuh. Raungan pembunuh yang hebat merobek udara. Pertempuran ini bahkan lebih menakutkan dari yang diprediksi. Itu melibatkan terlalu banyak orang. Setelah menerima manfaat besar, banyak kelompok tentara bayaran yang hebat semua berpartisipasi juga. Orang bisa membayangkan tenaga kerja yang akan dikirim oleh klan surgawi dan perang. Mereka mengalir ke bumi yang besar seperti air pasang. Pasukan besar saling membantai. Ini adalah momen besar dalam sejarah yang sangat luar biasa. Setelah perang ini tersulut, dunia menjadi kacau. Provinsi iblis mengirim iblis, provinsi surga mengirim dewa, iblis dan dewa menari-nari, berperang yang mencapai langit. Orang bisa membayangkan tanpa terlalu banyak berpikir bahwa pertempuran ini akan dicatat dalam catatan sejarah, serta meninggalkan efek jangka panjang. Ini adalah awal dari kehancuran kedamaian alam yang lebih tinggi, sumbu yang akan meledakkan segalanya. Tentu saja, ada lebih sedikit kebutuhan untuk membicarakan betapa agungnya kesempatan ini sekarang setelah Kaisar Langit dan Kaisar Perang yang lama muncul. Terlepas dari apa yang mereka lakukan, itu semua akan diukir menjadi buku tulang. Taoti melahap surga. Seekor binatang buas meraung. Itu membuka mulutnya yang berdarah, melahap beberapa dewa. Itu adalah pemandangan yang sangat berdarah. Auman penghancur bulan Hou sejati. Seekor binatang buas yang sangat besar muncul yang bahkan lebih mengesankan daripada gunung. Itu membuka mulutnya dan meraung, dan kemudian beberapa ahli meledak dalam kehampaan. Potongan tulang putih berkilau lengket dengan darah turun ke tanah. Kabut berdarah menyelimuti udara. Itu adalah tontonan yang terlalu mengerikan untuk ditanggung. Ada terlalu banyak ras yang terlibat. Ada orang-orang dari berbagai kelompok tentara bayaran yang hebat, serta ahli lain yang diundang oleh kedua ras. Mereka semua dibantai habis. Itu karena Surgawi Tua dan Kaisar Perang memasuki luar angkasa untuk bertarung, jadi akan sulit bagi kedua klan untuk menyelesaikan masalah dengan damai. Mereka berdua berjuang dengan hidup mereka di telepon. Mereka mengundang semua rekan mereka untuk membantai dan mempertaruhkan semuanya. Pertempuran ini akan menentukan masa depan ras ini. Auhu, dewa melolong, dan setan mengaung. Langit dan bumi berada dalam kekacauan. Terlepas dari keberadaan tingkat ilahi di langit, ada ahli tertinggi, bahkan anak-anak pengaturan formasi yang berlari di sepanjang bumi besar dan mencari-cari. Kedua klan mengirim terlalu banyak orang. Mereka semua memasuki dataran darah. Itu karena formasi besar yang menyegel dataran darah telah dihancurkan oleh satu pemikiran dari surga lama. Itu sebabnya formasi transportasi bisa digunakan lagi. Tentu saja, 12 Raja Iblis menakutkan yang memerintah dataran ini juga telah jatuh. Surgawi Tua itu sangat marah, menyalahkan mereka karena membantu perlombaan perang,
Jadi dia melepaskan 12 helai energi darah yang menghancurkan mereka berkeping-keping. Tentara besar membanjiri tanpa henti ke medan perang berwarna darah. Terlepas dari apakah itu Celestial Race of War Race, mereka berdua telah diperingkatkan dalam 10 besar klan besar dari alam yang lebih tinggi. Mereka adalah kaisar ras dan klan di masa lalu, jadi mereka memiliki banyak orang di pihak mereka. Kali ini, dua leluhur bertempur dalam pertempuran hebat. Orang-orang yang datang semuanya elit. Kuku besi bergema di langit dan gunung meraung, tangisan mereka bergema di awan. Orang bisa dengan jelas melihat kelompok demi kelompok tunggangan lapis baja bergegas keluar dari formasi transportasi. Mereka kemudian melangkah ke kehampaan dan melayang ke cakrawala, membantai ke medan perang yang tak terbatas. Pertempuran besar dibagi menjadi banyak wilayah dengan 12 kota kejahatan yang runtuh sebagai pusatnya. Mereka kemudian berbaring menuju berbagai reruntuhan medan perang kuno. Shi Hao dan Yun 11 terkejut. Pertempuran ini melebihi imajinasi mereka. Bukan hanya demi batu mandat surga, sekarang perangnya menentukan nasib klan mereka. Hasilnya akan mempengaruhi ratusan ribu tahun. Jelas bahwa mereka juga terjebak di dalamnya. Ayo pergi dan beritahu klan, kata Yun 11. Hal-hal tidak terlihat terlalu bagus. Perlombaan surgawi berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Orang-orang yang bergegas ke medan perang ini hampir semuanya berasal dari War Race. Jika kita pergi seperti ini, kita akan menjadi target. Shi Hao mengerutkan kening. Itu karena War Race membuat persiapan yang banyak dan telah banyak bersekongkol. Mereka mengundang banyak ras kuat yang sangat terkenal untuk mengepung dan memusnahkan klan saya. Yun 11 khawatir. Di masa lalu, ada 6 celestial besar di dunia ini, membangun kemuliaan klan mereka. Sekarang, 4 dari mereka memperoleh batu mandat surga, yang berarti bahwa 4 ahli hebat yang sama dapat dihasilkan. Bagaimana mungkin ras lain mengizinkan ini? Itu sebabnya mereka diam-diam bekerja bersama. Medan perang kuno tempat Shi Hao dan Yun 11 berada adalah yang terbesar, meliputi 200.000 li. Itu juga yang paling berbahaya. Kabut di dalamnya tebal, mengisolasinya dari dunia luar. Itu juga sejauh mana ketika seseorang memasuki tempat ini, beberapa harta rahasia dan barang-barang lainnya akan kehilangan keampuhannya. Ada hukum alam yang aneh yang mempengaruhi semua makhluk. Itu karena ada desas-desus bahwa ada ahli yang sangat kuat yang biasa mengawasi tempat ini. Darah, tulang, daunnya, terukir di dalam gunung dan sungai, tidak berhamburan sepanjang waktu ini. Itu juga mengapa Shi Hao dan Yun 11 memilih tempat ini. Itu untuk melindungi mereka. Mereka tidak tahu bahwa formasi besar dari dataran darah telah dihancurkan. Mereka juga tidak menyadari bahwa ke-12 Raja Iblis semuanya dibunuh oleh Celestial tua. Bahkan jika mereka tahu, mereka tidak akan punya pilihan lain. Itu karena seluruh bumi besar kacau, dan pembantaian terjadi tanpa henti. Pasukan yang sangat besar sedang bentrok, jadi mereka mungkin juga bersembunyi di sini. Hong Hong! Bumi besar bergetar. Spanduk besar ditampilkan sendiri. Sekelompok kuda lapis baja muncul, dan kemudian busur dengan anak panah ditarik kembali. Mereka menembak ke arah sekelompok tentara yang tersebar di depan. Siu! Panah terbang dengan kacau. Cahaya menyilaukan muncul di langit, dan semua jenis pelangi ilahi melesat melintasi, mengeluarkan lampu ekor panjang. Itu sangat indah. Selusin orang yang mencoba melarikan diri di depan berteriak dengan sedih. Anak panah berbulu menembus tubuh mereka, dan kemudian mereka jatuh ke tanah dengan suara putong-putong, yang terkecil di antara mereka hampir 10, bahkan belum sepenuhnya matang. Ini orang-orang ras saya. Yun 11 merasa cemas dan marah, tapi sudah terlambat untuk menyelamatkan mereka. Dalam Blood Plains, pertempuran besar mencapai tinggi ke langit dan melibatkan banyak daerah.
ras surgawi wilayah ini dikalahkan. Sekelompok kecil melarikan diri ke sini, tetapi sulit bagi mereka untuk menghindari kematian. Tolong aku, seorang pemuda di antara mereka dengan wajah yang agak muda dan lembut melihat dengan jelas Yun 11 dan Shi Hao. Dia tanpa daya mengulurkan tangannya, darah terus-menerus terbatuk dari mulutnya. Sayangnya, itu sudah terlambat. Mata pemuda itu menjadi redup, dan kemudian dengan suara putong, dia jatuh seperti klan lainnya. Tidak! Hidung Yun 11 terasa masam. Sekarang pertempuran mencapai titik ini, itu benar-benar menyimpang dari niat aslinya, tidak lagi murni untuk tujuan merebut batu mandat surga, melainkan pertempuran besar untuk nasib klan. Tujuan mereka bukanlah untuk sepenuhnya melenyapkan musuh lama mereka. Ada dua yang tersisa. Keberuntunganmu tidak buruk. Pemimpin di atas kuda lapis baja berbicara. Dia menatap Shi Hao, dan kemudian dia menatap Yun 11, merasa sangat tercengang. Gadis secantik ini benar-benar langka di dunia ini. Karena ada keindahan yang menakjubkan di sini, tangkap dia dan bawa dia kembali ke klan untukku. Dengan lambaian tangannya, beberapa lusin gunung lapis baja bergegas ke depan, mengelilingi Shi Hao dan Yun 11. Seret bocah tak sedap dipandang ini dan bunuh dia. Saya tidak ingin dia menjadi penghalang di sini, kata pemimpin kuda lapis baja. Dia adalah seorang ahli alam api ilahi, jadi dia secara alami tidak terlalu peduli dengan seorang ahli tertinggi. Ya Pak. Segera ada lebih dari 10 centaur yang menarik kembali busur mereka dan membidik Shi Hao. Kemudian, mereka bersinar, dan selusin garis cahaya ilahi terbang. Kaca! Shi Hao tidak marah. Permukaan tubuh meledak dengan kilat, mengelilinginya dan mengeluarkan suara pipak, semuanya mendarat di panah berbulu itu. Simbol yang mempesona segera meletus. Kemudian, suara-suara terdengar terus-menerus. Panah berbulu semuanya hancur berantakan. Tuan, keadaannya agak aneh. Orang-orang ini tampaknya cocok dengan laporan rahasia. Mungkin itu yang kita cari, kata seseorang dengan lembut. Apakah begitu? Mata pemimpin kuda lapis baja itu melebar, melepaskan kecemerlangan. Dia segera tertawa terbahak-bahak, berpikir bahwa ini benar-benar keberuntungan. Hebat, hati-hati. Saya mendengar bahwa keduanya tidak mudah untuk dihadapi. Ada ahli alam api ilahi yang jatuh karena mereka. Kita perlu berhati-hati. Seseorang diam-diam memperingatkan. Saya mengerti. Atur formasi dan bunuh mereka. Kuda lapis baja mengisyaratkan dengan tangannya, dan kemudian semua kuda lapis baja mundur. Mereka membentangkan spanduk untuk menyegel tempat ini. Membunuh! Yun 11 bergerak. Baru saja, klannya telah meninggalkan perasaannya yang sangat patah hati. Dia menghasilkan cermin berharga yang menerangi segala arah. Kecemerlangan berserakan yang menyerang musuh. Shi Hao bahkan lebih cepat. Dia segera bergegas keluar, melonjak ke langit dan membantai ke arah pemimpin. Hong! Telapak tangan kedua belah pihak bertabrakan. Cahaya simbolis bergegas ke langit. Pergi ke neraka! Tiba-tiba, seseorang juga beraksi dari samping. Api ilahi bergegas keluar, secara tak terduga lebih kuat daripada pemimpin untuk menyerang Shi Hao. Teknik berharga Pisiu hancur. Saya adalah pemimpin yang sebenarnya. Dia mengungkapkan senyum sinis. Dia bersama prajurit lain, sementara pemimpin yang memerintah semua orang di sekitarnya secara tak terduga adalah tubuh spiritualnya. Hong! Yang membuatnya terkejut adalah bahwa simbol-simbol itu tidak efektif. Ketika mereka meledak ke Shi Hao, mereka benar-benar musnah. Sementara itu, tubuh spiritualnya berteriak dengan sedih. Teknik berharganya tidak berguna, dan setelah bertukar pukulan dengan Shi Hao terus-menerus, itu meledak di udara.
Bahkan gunung binatang biadab terbunuh. Serahkan hidupmu. Shi Hao naik ke udara. Dia tidak punya banyak waktu lagi, jadi dia harus segera memutuskan pertempuran ini. Ekspresi tubuh pemimpin yang sebenarnya berubah. Dia dengan cepat mundur, tetapi itu tidak berguna. Telapak tangan dan jari Shi Hao bersinar. Dia dengan cepat mendekat, meledak dengan kekuatan ilahi dagingnya yang besar. Pertempuran ini adalah pengalaman yang lebih menakutkan daripada berbahaya. Sebelum kekebalan kekuatan magis Shi Hao habis, dia menyerang orang ini dengan serangan. Darah dan tulang memercik tinggi ke udara, dan kabut berdarah menyebar keluar. Itu meninggal dengan kematian yang sangat kejam. Shi Hao mengambil busur besar dan terus menembakkannya. Tangisan yang menyedihkan terdengar terus-menerus. Yang mencoba melarikan diri semuanya runtuh menjadi genangan darah, dan bahkan ada beberapa tunggangan yang meledak juga dari tembakan Shi Hao. Darah terciprat kemana-mana. Perang selalu seperti ini. Mereka tidak akan pernah damai dan penuh darah. Pasukan ini benar-benar dimusnahkan. Namun, Shi Hao merasa sulit untuk membuat dirinya merasa lebih baik. Dia punya firasat buruk, karena mereka akhirnya akan ditemukan oleh pasukan besar. Pergi! Dia dengan cepat dan segera membawa Yun 11 menjauh dari tempat ini menuju kedalaman medan perang kuno. Sejak saat itu, Shi Hao dan Yun 11 terus-menerus bertempur dalam pertempuran berdarah, memusnahkan lebih dari 10 pasukan. Mereka bergerak sambil bermandikan darah. Jika kamu tidak bisa, maka turunkan saja aku dan melarikan diri sendiri, kata Yun 11. Waktu yang paling berbahaya adalah ketika Dewa Sejati datang. Jika Shi Hao tidak membawanya ke sarang Vajra Demon, kemungkinan besar mereka akan menghadapi krisis yang cukup besar. Tidak apa-apa, mereka belum menemukan kita. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Apakah dua orang ini yang akan ditangkap? Segera setelah itu, mereka bertemu pasukan lain. Seorang pria muda dalam kelompok ini melihat Yun 11, dan kemudian menggunakan cermin yang berharga, dia mengungkapkan penampilan aslinya. Itu mereka. Kelilingi mereka. Dia sangat gembira, memerintahkan beberapa lusin ahli di bawahnya untuk mengambil tindakan. Pangeran kecil, harap berhati-hati. Seorang pelayan tua berbicara. Anak muda itu adalah keturunan raja, tetapi dia sendiri belum diberikan gelar bangsawan. Ini selalu membuatnya merasa agak kesal. Generasi kita memiliki 3 raja perang yang hebat, dan salah satunya ada di dekatnya. Saya ingin menangkapnya sebelum dia. Yun 11 terkejut. 3 raja perang datang. Mereka adalah makhluk tertinggi muda termasyhur dari generasi muda, dan salah satu dari mereka sebenarnya ada di dekatnya. Dia melihat ke arah Shi Hao dan mengungkapkan ekspresi khawatir. Di dalam perlombaan perang, begitu seseorang diberi gelar raja perang, itu berarti bakat alami mereka luar biasa dan menindas orang-orang di masa lalu. Mereka benar-benar memiliki kekuatan untuk mengabaikan rekan-rekan mereka. Pasti akan ada beberapa karakter tangguh di sisi orang-orang ini yang akan melindungi mereka, mengikuti mereka ke dalam pertempuran untuk mencegah orang lain menyerang mereka secara diam-diam. Saya sebenarnya sangat senang melihat betapa hebatnya raja-raja perang ini. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri, matanya bersinar. Kita harus memahami bahwa ini adalah klan kaisar perang, salah satu dari 10 ras besar. Sulit bagi mereka untuk menghasilkan satu raja perang setelah beberapa puluh generasi. Untuk generasi ini memiliki 3 dari mereka benar-benar tidak biasa. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.